Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Raffi. Kali ini kita akan membahas tentang variabel di PHP. Nah, pertama kita buat file dulu di PHP kita. Kita buka terlebih dahulu di Visual Studio Code ya. Kita buka file di Visual Studio Code, File, New File, kemudian langsung kita save saja. Kemudian kita berikan nama sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, penempatannya, jangan lupa teman-teman, penempatannya di folder www ya. Di folder www. Kemudian kemarin sudah saya buat sebuah folder namanya project. Kemudian kita klik saja di sini. Kemudian kita simpan file kita di sini ya. Latihan 01.php. Save. Oh, sudah ada. Replace saja. Kemudian kita buat file kita dengan menggunakan aturan dari PHP. Nah, pertama ketika kita ingin membuat sebuah file dengan menggunakan PHP, ya, jangan lupa pertama kita berikan tanda kurang dari, kemudian diikuti dengan tanda tanya, dan juga diikuti lagi dengan tulisan PHP. Nah, kemudian diakhiri dengan tanda tanya lagi, kemudian diikuti dengan tanda lebih besar. Nah, dengan cara seperti ini, ya teman-teman, dengan cara seperti ini, maka apapun yang berada di dalam lokasi ini, ya, di dalam lokasi ini, maka dia dianggap sebagai sebuah perintah yang akan dijalankan oleh si PHP. Nah, kali ini kita akan membahas tentang variabel ya. Kita akan membahas tentang variabel. Nah, teman-teman, ketika kita akan membuat sebuah variabel di PHP, yang pertama kali kita harus tuliskan adalah tanda dolar ya, tanda dolar. Tanda dolar ini akan membuat PHP mengerti bahwa yang akan kita tuliskan itu adalah sebuah variabel. Nah, setelah membuat tanda dolar, kita ikuti dengan nama dari variabel tersebut. Misalnya kita berikan nama angka. Ya. Kemudian kita isi dengan angka berapapun yang kita inginkan. Misalnya langsung kita isi dengan angka 1. Ya, kita isi dengan angka 1. Nah, teman-teman seperti yang kalian lihat di sini ya, angka kemudian diikuti dengan sama dengan dan diikuti dengan angka 1. Nah, tidak ada penyebutan bahwa angka ini harus diikuti integer dulu ya. Jadi tidak ada penyebutan variabel tersebut akan diisi ya, akan diisi tipe data apa ya. Tipe data kan macam-macam ya. Ada string misalnya, ada integer misalnya, dan yang lain-lain. Nah, dengan menggunakan PHP teman-teman, kita tidak perlu menginisialisasi ya istilahnya. Kita tidak perlu menjelaskan di awal bahwa variabel tersebut nanti akan diisi sebuah data dengan tipe apakah integer, ataukah string, ataukah double, ataukah boolean. Ya, jadi cukup ketika kita membuat variabel, misalnya variabel angka ini, kemudian kita isi dengan angka 1, maka si PHP sudah tahu bahwa yang akan kita masukkan di sini adalah sebuah variabel yang berisikan angka integer. Nah, coba langsung kita tuliskan di sini ya, misalnya echo, ya, kita tuliskan di sini dengan sebuah tulisan, misalnya angka yang dimasukkan adalah 2 angka. Ya, kita break di sini biar agak ke bawah ya. Kita coba di sini ya. Kita simpannya di project ya, folder project, kemudian di latihan 1. Nah, ini angka yang dimasukkan adalah 1 ya. Jadi dengan menuliskan angka, maka dia ya, dolar angka maksud saya, dengan menuliskan dolar angka, maka nilai ini akan diisikan sesuai dengan apa yang kita isikan di atas. Nah, ini kan 1 ya, misalnya kita isikan di atas ini 2. Save dulu, kita refresh di sini, maka dia menjadi 2. Ya. Jadi tidak kita menuliskannya di sini langsung, kita cukup ubahnya di sini, maka kita ubahnya di atas ini ya. Kita ubahnya di sini, kita ubah di atas ini, maka di bawah ini datanya akan mengikuti apa yang sudah kita atur di atasnya. Nah, ini dengan menggunakan variabel angka dan kita isi dengan data 2 ya, angka 2. Maka dia akan menuliskan angka 2 tersebut di echo yang kita lakukan. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa ketika kita menggunakan PHP teman-teman, ketika kita menggunakan PHP, kita tidak perlu terlebih dahulu menjelaskan ya variabel tersebut akan diisi dengan data seperti apa. Nah, misalnya kita isi lagi, tadi kan kita sudah buat variabel dengan tulisan angka ya. Sekarang kita buat variabel lagi dengan tulisan misalnya kata, ya, kata.
kita isikan sebuah kata misalnya rumah Rafif misalnya. Ya, katanya adalah rumah Rafif. Bisa langsung kita tuliskan di sini. Kemudian kita tuliskan kata yang dimasukkan adalah kata. Ya, kemudian kita break lagi di sini. Kita coba refresh. Nah, kata yang dimasukkan adalah kata. Ya, jadi tinggal ketika kita membuat sebuah variabel, langsung kita isikan data sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, katanya ini kan kita mulai dengan tanda petik ya. Tanda petik, kemudian diakhiri juga dengan tanda petik. Nah, dengan cara seperti itu, maka variabel kata ini dia akan dijalankan sebagai sebuah string. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini, variabel kata ini mau kita isi dengan angka, sebenarnya juga bisa. Misalnya kita diisi dengan angka 10 misalnya. Ya, kita coba refresh, maka dia akan menjadi 10. Ya, jadi 10 tanpa kita harus memperhatikan yang namanya tipe datanya. Kita kembalikan lagi ya, rumah Rafif. Ya, itu kita menuliskan dengan angka sudah, kemudian dengan kata sudah. Nah, teman-teman, kita juga bisa menuliskan dengan yang namanya boolean. Ya, boolean. Misalnya kita boolean. Nah, teman-teman kalau misalnya belum tahu yang namanya boolean itu biasanya adalah suatu data yang isinya adalah true atau false ya. Kita misalnya isi dengan true ya, kemudian kita tuliskan lagi echo lagi. Kemudian kita masukkan boolean yang dimasukkan adalah kedua boolean. Kita break lagi. Ya, kemudian kita refresh, harusnya angkanya 1 ya. Sorry, tidak bisa dimasukkan. Boolean. Boolean yang dimasukkan adalah boolean. Sorry. Ini boolean ya. Kemudian ini kurang A. Teman-teman, kita coba refresh. Nah, boolean yang dimasukkan adalah 1. Dan diisi dengan true, makanya dia angkanya 1. Kalau false, teman-teman, kalau false, maka dia akan kosong ya. Ya, 0 maksud saya, dia akan kosong, tidak ada isinya karena dia false ya. Kembalikan lagi ke true ya. Tambahkan lagi ke true. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa tidak ada perbedaan ya ketika kita membuat sebuah inisialisasi di awal. Apakah dia bentuknya string ya, apakah dia bentuknya integer, yang atas ini integer ya, apakah yang kedua adalah string ya, ataukah yang ketiga ini bentuknya adalah boolean. Ya, tidak ada perbedaan ketika kita akan membuat sebuah variabel dan mengisikannya. Nah, kalau diperhatikan di sini, angka langsung kita isikan dengan 2. Kemudian ketika kita akan membuat sebuah kata, variabel kata, maka cukup dengan menggunakan tanda petik, kemudian diikuti dengan tanda petik yang akhir, dan ketika akan membuat sebuah variabel dengan tulisan boolean, kita cukup menuliskan true ataupun false. Ya. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara kita membuat variabel di dalam PHP. Nah, karena sudah maghrib, kita tutup dulu perjumpaan kali ini. Terima kasih.